Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Gemar Online Sabtu 25 Maret 2023. Saya hari ini terberkati dari jadwal pembacaan kita yang terambil dari Kitab Amsal pasal 23 ayat 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Dari ayat itu, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita demi membela hidup kekal mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anaknya supaya mereka mengenal kehendak Tuhan, bila perlu menggunakan rotan atau menggunakan tongkat. Alkitab mengarahkan orang tua untuk mendisiplin anak-anaknya dengan rotan atau tongkat sepanjang masa pertumbuhan mereka. Menurut ayat di atas, memukul anak boleh dilakukan manakala anak dengan sengaja tidak mau taat kepada orang tua atau mereka memberontak. Dan tujuan pemukulan ini, memukul dengan rotan ini adalah untuk meniadakan kebebalan, pemberontakan, dan sikap tidak hormat mereka kepada orang tua. Di dalam Amsal pasal 22 ayat 15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Anak-anak kita yang masih muda itu belum berpengalaman banyak dalam kehidupan ini, sehingga mereka bodoh, mereka sering salah mengambil keputusan, dan mereka hanya ingin melakukan segala sesuatu menurut keinginan mereka sendiri. Sebab itu kita sebagai orang tua yang sudah berpengalaman dan mengerti banyak firman Tuhan harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan jika mereka tidak menurut, kita diizinkan Tuhan untuk memukul mereka dengan rotan, sepanjang kita tidak mengingini kematian mereka. Anak-anak harus dihajar pada usia muda selagi ada kesempatan untuk membentuk hidup mereka menjadi baik dan saleh. Saat anak-anak pada usia muda, ini adalah waktu emas bagi orang tua untuk mendidik anak-anak ke jalan Tuhan. Ya, jadi seperti batang air Bapak Ibu. Kalau masih kecil itu mudah mau kita arahkan ke kiri, ke kanan, ya. Sesuai kehendak kita itu mudah. Demikian juga saat anak-anak kita masih di usia dini, itu adalah kesempatan, waktu emas bagi kita untuk menanamkan disiplin-disiplin rohani. Contohnya sejak mereka bisa berjalan gitu, ataupun pada waktu mereka masih bayi, kita menggendong mereka datang ke gereja, itu sangat baik. Karena firman Tuhan, firman yang hidup itu akan tertangkap walaupun anak kita belum berkata-kata. Dan kalau kita sebagai orang tua mau berusaha membawa anak-anak kita kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah sejak mereka kecil, sejak mereka bayi, saya percaya firman itu akan tertanam di dalam hidup mereka. Jangan sampai karena ada anak-anak justru membuat kita jauh dari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, mari contohnya kita harus sejak dini membawa anak-anak kita ke sekolah minggu, mengajarkan mereka memuji Tuhan, mengajarkan mereka untuk berdoa, membaca firman. Kalau mereka belum bisa membaca firman, kita bacakan. Nah, jangan sampai sebagai orang tua kita kalah dengan anak-anak kita yang masih kecil. Karena saat-saat ini saya banyak melihat banyak orang tua itu menuruti keinginan anaknya yang gak mau sekolah minggu, ya dituruti. Gak mau bangun pagi untuk sekolah minggu, ya dibiarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang tua harus mengusahakan dengan segala cara untuk mendorong anak-anak mereka datang kepada Tuhan.
Dalam Amsal 19 ayat 18 dikatakan, "Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya." Kalau kita mendidik agak keras kepada anak-anak kita yang memberontak, itu menurut Tuhan gak apa-apa kita membela hidup mereka, asalkan di dalam hati kita tidak menginginkan kematiannya. Saya percaya bahwa semua orang tua mengasihi anak-anaknya ya. Apabila orang tua mengabaikan untuk mendidik anaknya dan tidak menghajar anaknya yang tidak hidup saleh, maka orang tua ikut bertanggung jawab atas kehancuran hidup anaknya kelak. Orang tua yang membiarkan saja saat anaknya tidak hidup saleh atau tidak hidup benar dan tidak memukul mereka saat mereka berbuat salah, berarti membenci anaknya atau tidak menyayangi anaknya. Dalam Amsal pasal 13 ayat 24 dikatakan, "Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita membela hidup kekal anak-anak kita agar mereka tidak sengsara hidupnya dan pada akhirnya binasa. Yaitu dengan cara apa? Selalu berdoa bagi anak-anak kita. Yang kedua, memberi teladan hidup saleh. Sebagai orang tua kita harus selalu hidup benar, membaca firman dan hidup dalam kesucian, kekudusan dan kesalehan. Yang ketiga, mendidik anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan bila mereka memberontak, kita boleh memukul mereka dengan rotan jika mereka tidak menuruti perintah orang tua dan tidak menghormati orang tua. Di dalam bahasa Ibrani, kata mendidik berarti mengabdikan. Jadi, didikan orang tua Kristen bertujuan mengabdikan anak-anak kita kepada Allah dan kehendaknya. Ini bisa tercapai dengan memisahkan anak-anak dari pengaruh jahat dunia, dengan mengajar mereka hidup saleh, yaitu dengan cara mengarahkan mereka mencari Allah sejak dini. Sehingga sejak dini mereka menikmati pengalaman rohani bersama Tuhan yang akan mereka kenang seumur hidup mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menghimbau semua orang tua saat ini di era globalisasi ini begitu banyak pengaruh gadget bagi anak-anak kita. Jangan kita membiarkan anak-anak kita pada akhirnya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan karena waktu-waktu mereka tersita oleh permainan yang ada di gadget. Mari sebagai orang tua kita mendisiplin anak-anak kita. Kapan waktunya kita anak-anak itu untuk berdoa, kapan waktunya anak-anak itu membaca firman, kapan waktunya anak-anak itu pergi ke gereja, kapan waktunya anak-anak itu boleh bermain. Kita sebagai orang tua yang mengarahkan mereka. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mungkin anak-anaknya saat ini mungkin sulit untuk diarahkan, jangan putus asa. Selama kita masih bernafas, kita masih memiliki kesempatan untuk mendoakan mereka, untuk merebut mereka dari kebinasaan kekal, dengan tidak jemu-jemu mendorong mereka untuk selalu ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan rohani. Kalau perlu, kalau mereka tidak mau bangun tidur, siram pakai air, seperti kesaksian pendeta saya dulu. Ya, kalau anaknya nggak mau bangun tidur ke gereja, diambilkan air 1 gayung, disiram supaya mereka bangun dan pergi ke gereja. Itu tidak membenci, tetapi mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah renungan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Dan saya akan mempersembahkan satu pujian. Selamanya aku ingat kebaikan-Mu Tuhan. Hidupku dulu
bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi kehidupanku. Gelap gulita tiada menentu, namun tanganmu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru masa depanku. Indah terancang dalam tanganmu. Selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Bapa kita di surga, ingin kita sebagai orang tua melayani Dia dengan membela anak-anak kita, membawa anak-anak kita sejak dini untuk disiplin, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan di rumah atau dalam pertemuan-pertemuan ibadah, acara-acara rohani. Itulah kita melayani Bapa menyenangkan hatinya, karena anak itu adalah kepercayaan yang diberikan Bapa kepada kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak-anak kita adalah menjadi manusia-manusia ilahi yang memiliki karakter seperti Bapa di surga. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat berjuang untuk menjadi orang tua yang membela anak-anaknya dengan disiplin. Dan kita akan berdoa. Bapa, kami percaya dengan firman-Mu ini menolong kami sebagai orang tua untuk memiliki hikmat, akal budi, mendidik anak-anak kami dalam kebenaran firman Tuhan, dan membawa anak-anak kami ke hadapan-Mu sebagai anak-anak yang saleh, yang mengasihi Engkau Tuhan, dan menjadi anak-anak yang melakukan kehendak-Mu. Urapi kami dengan kasih dan kuasa dari surga, di dalam kami melayani Engkau, membimbing anak-anak kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat berjuang menjadi orang tua yang membela anak-anaknya. Immanuel.